Ini aku podcast ya bakal membahas tentang breakup, ngobrol-ngobrol tentang relationship, terus juga ngobrolin tentang grieving dan self love recovery. By the way banget, aku Alia. Aku di sini aku lagi bersama teman-temanku. Ada Nadia dan ada Kayla. Say hi. Hai. Oke, jadi mereka berdua itu one of my friends from junior high school, yang dimana kayak kita udah berteman lebih dari 2 tahun. No. 3, 6. 7. Kita udah 7 tahun guys. Jadi kita bakal membahas tentang hubungan dulu, karena kita bertiga ini abis aja melewati masa-masa yang sulit, pernah melewati masa-masa yang lovey-dovey juga gitu. Nah ini kan kayak lagi banyak banget di hubungan sekarang itu wanita-wanita sedang diduakan, sedang diselingkuhi, kayak banyak yang kayak benar-benar hubungannya sehat, banyak juga yang hubungannya itu udah mulai toxic atau kelihatannya kayak mereka seems fine tapi ternyata dalamnya udah toxic. Nah kalian pernah gak merasakan kayak kalian punya hubungan yang kayak sebenarnya kayak kalian ngerasanya itu hubungannya baik-baik aja, tapi ternyata pas kayak misal udahan tuh kayak ternyata gue se-toxic itu, atau kayak menurut pandangan kalian hubungan yang sehat tuh kayak gimana? Kalau dari aku pribadi, kalau hubungan yang sehat itu sebenarnya tergantung pandangan masing-masing orang kayak gimana. Ada orang yang menganggap hubungan yang sehat itu hubungan yang selalu komunikasi, selalu ngasih kabar dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang jarang komunikasi tapi hubungannya berjalan baik-baik aja karena mereka saling naruh kepercayaan ke masing-masing. Sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang sehat itu dimana kedua-duanya tuh bisa menghargai satu sama lain, terus kayak mereka bisa nge-value masing-masing, bisa giving the same amount of love, terus kayak bisa memperjuangkan satu sama lain, jadi nggak ada yang berat sebelah, nggak ada yang insecure antara satu dan lain hal, kayak kayaknya gue lebih cinta deh sama dia dibanding dia yang cinta sama gue. Jadi lebih ke, menurut aku sih lebih ke keseimbangan ya, baik itu melalui effortnya mereka, dari pandangannya mereka, terus juga besarnya cinta mereka kayak gitu sih. Aku tentang toxic, aku setuju sih sama Nadia kalau itu tuh tergantung pandangan kita dan tergantung bagaimana orangnya. Kalau aku sendiri, aku sempet sih di fase itu, fase-fase yang kayak harus ngerasa gimana ya, ngerasa kayaknya dia itu harus milik aku banget, sedangkan dunia kita masing-masing tuh seharusnya nggak cuma tentang kita berdua gitu. Seperti itu. Aku dulu sempet di fase-fase seperti itu, namun setelah aku sadarin ternyata kayak kita obrolin juga officially, terus abis itu yaudah kita bisa bangkit dari situ. Tapi kayak kalian pernah nggak sih kayak misal hubungannya baik-baik aja terus tiba-tiba ternyata ternyata toxic. Nah itu yang first time yang kalian lakuin tuh apa? Setelah kalian realize kalau sebenarnya yang gue lakuin sama dia tuh ternyata nggak baik-baik aja gitu. Kalau aku sih aku ngobrol itu, aku jadi sering deep talk. Aku tuh banyak ngobrol sama pasangan aku saat itu. Terus kayak kita cari win-win solution aja sih, kayak apa ya, kira-kira jalan keluar yang sekiranya sama-sama enak nih di kita. Jadi kayak kamu gak rugi, aku juga gak rugi gitu. Pertama aku pasti ngutarain dulu, cuma biasanya poin dimana aku sadar ini tuh udah mulai toxic tuh pasti pas berantem. Itu udah pasti banget, apalagi kalau misalkan pas lagi berantem terus dianya nggak komunikatif, itu kan kayak sucks banget. Bener. Jadi pasti aku tuh bakal yang step up duluan buat nyari jalan tengah, nyari jalan keluar terbaiknya kayak gimana. Cuma kan nggak selamanya berakhir baik ya. Jadi ya balik lagi, aku mau itu hasilnya baik mau hasilnya buruk, aku bakal tetap mengusahakan dari diri aku ya dulu. Karena kalau misalkan aku berharap orang lain yang bakal kayak make a move duluan, buat kayak mencoba menyelesaikan duluan, aku yakin itu bakal lama banget. Jadi aku bakal selalu kayak naruh inisiatif duluan, ngasih inisiatif duluan buat membicarakan semuanya dari POV aku, terus aku tanya ke dianya menurut dia gimana gitu. Kalian pernah nggak kayak ngalamin alasan putus yang paling absurd yang pernah kalian dengerin, kayak terdengar alami tapi kayak sebenarnya kayak gini tuh absurd banget tau gitu. Kayak dulu SD
sering banget kita denger kayak aku mau putus sama kamu karena aku mau UN. fokus UN, fokus ujian Oh, tahu. dulu. Pernah banget lagi Itu sebenarnya SMP. absurd kan sebenarnya. Ya didengar sih alami aja gitu. Jujur aku dulu pernah diputusin gara-gara cowok aku ilfeel karena aku suka drama Korea. Jadi Benar. cowok aku ini tuh nggak suka banget perempuan yang suka hal-hal berbau Korea. Terus aku tuh dulu emang nggak suka Korea sama sekali. Sampai akhirnya di akhir-akhir SMP itu aku addict banget sama drama Korea. Terus dia kayak jijik gitu sama aku. Terus dia ilfeel. Terus dia kayak malah menjauh. Terus akhirnya begitu lulus SMP aku diputusin. Cuma Legit gara-gara diputusin. kamu suka drama Iya. Korea. Jadi intinya yang memicu keilfilan dia itu adalah drama Korea, tapi yang bikin dia putus sama aku tuh ya karena ilfil gitu. Mungkin Coba. kalau itu tuh beneran absurd ya. Kalau aku sih masih normal-normal aja ya guys. ya. Kalau aku It's okay girl. jujur aku sebenarnya masih kayak normal-normal aja karena waktu itu kita berhubungan baik tapi kelihatan aja dia bosan, tapi abis itu dianya kayak nyari-nyari Bosan. alasan lah untuk Iya, putus bener. gitu. Tapi Nggak itu se-absurd sebenarnya itu sih. nggak sehat juga sih Iya. kayak gitu. Kayak Betul. dia udah ngerasain bosan, tapi karena dia nggak bisa ngomong langsung ke kamu, jadi dia kayak nyari alasan-alasan lain Dan yang jadi absurd gitu. Menurut aku kayaknya saat itu kita bukan orang yang ngerti pacaran sih ya, Belum karena dewasa mungkin kali ya. ya kita Betul. faktor kita pacaran SMP, udah gitu kayak kita putusnya SMA awal. Jadi kayak Ini SMP ya udah, experience ya teman-teman. Bener, jangan pacaran pas SMP ya. kayak makin gede jadinya aku ngerasa kayak mungkin saat itu aku emang belum ngerti pacaran dan belum ngerti caranya menghargai orang, begitu pula dengan si dianya Iya, gitu. Jadi kayak ya udah kita nggak ngerti satu sama lain aja. Kalian kan udah pernah pacaran yang beneran ya sampai sedewasa ini. Kayak lo cinta monyet, terus belajar untuk dewasa, terus akhirnya ada di tahap kayak pacaran tuh mikirnya udah mulai kayak aduh nggak bisa main-main gitu kan. Itu kan pasti ada kayak ada yang ghosting lah tiba-tiba, ada yang kayak tadi putus absurd apalah gitu. Nah kalian ada di tim yang kalian mending ghosting atau kayak kalian dalam hubungan mending putus baik-baik? Enggak, Ini gitu. pertanyaan ini sih kayak lucu karena aku pengen nyindir Nadia dikit soalnya Oh my god. karena jujur kalau misalnya tadi kamu ngomong dari cinta monyet itu sampai ke dewasa ya lucu karena kalau aku sih beda orang ya. Cewek banget Nadia tuh sudah menjalin atau dekat dengan laki-laki ini sudah berapa 9 tahun? 9 tahun nih. More than 9 years guys. It's such amazing, tapi kayak di balik cerita itu kayak banyak banget yuk. roller coasternya gitu. Kayak aku tim putus baik-baik sih, walau Sama. menurut aku putus baik-baik itu tetap ada sakitnya karena jujur Benar. apa ya, putus baik-baik tuh kayak istilahnya di awal pasti kayak putus gak putus, tapi pasti ujungnya bakal putus gitu loh. Kayak ujungnya bakal pisah. Yes. Tapi di awal tuh kita kan pasti kayak menyedihkan orang itu tuh berlebih, kayak kita masih kontekan kan, kita masih temenan kan. Itu tuh fase itu tuh pasti ada banget. Terus tuh kayak Iya, oh my bener-bener. god. Tapi di satu sisi menurut aku kalau misalnya putus ghosting itu juga sakit men. Kayaknya kayak Iya. walau hasil akhirnya menurut aku lebih Kayak ada gak ya. ada closure-nya gitu nggak sih kalau ghosting? Iya, walau menurut aku pasti kesananya kayak bakal enak-enak aja karena kamu jadi kayak full lupa gitu kan sama mantan kamu. Cuman benar. aku tetap tim putus baik-baik aja sih. Kalau aku tim putus baik-baik karena aku tipe orang yang sangat menjunjung tinggi closure. Aku tuh Sama. paling gak suka ngegantungin orang dan Benar. digantungin orang. Jadi Benar, aku benar. mau semua hal itu dimulai dengan sesuatu yang jelas dan diakhiri dengan sesuatu yang jelas. Jadi aku maunya kalau misalkan emang Betul. semuanya mau diselesain, ya udah harus ada closure-nya. Selesai. Kitanya mau gimana, mau lanjut temenan kah atau kita mau kayak bener-bener pure selesai, lost contact dan sebagainya, bener-bener memutus hubungan atau mau gimana. Jadi lebih ke kesepakatan bersama. Jadi aku tuh nggak mau bener-bener yang kayak ghosting demi kebaikan aku sendiri. Aku bukan orang yang se-egois itu sih kebetulan. Jadi kayak aku merasa putus baik-baik adalah jalan yang paling Benar. benar. Ya. Aku juga merasa kalau misalkan putus baik-baik itu udah salah satu decision yang paling baik, tapi kadang karena aku baru banget mengalaminya, kayak putus baik-baik itu tidak selamanya berakhir dengan baik. Bener. Kayak bener-bener ada aja gongnya, kayak jadi kita putus baik-baik, kita masih keep in touch ya, kita masih ini masih itu gitu, tiba-tiba akhirnya jadi nyakitin diriku sendiri, kayak
Benar. jadi kecewa dan segala macam. Dari situ kita akan membahas tentang breakup. Kita udah ke segmen yang selanjutnya di mana kita bahas life after breakup, gimana setelah putus dan sebagainya. Ini kan kalian kita bertiga ini kan baru banget menyelesaikan kayak hubungan ya. Nggak baru sih Kak. Udah lama sih kan, tapi kayak lagi cutting off Ya, the udah, person gitu kan. Nah, hal pertama yang kalian lakukan setelah putus yang nggak ada kayak menyadari kalau misalnya oh ini tuh udah nggak bakal ada lanjutannya lagi nih gitu. Sampai kayak kalian mikir ya we never know what happen next, yang kedepannya kita akan jadi balikan lagi ke atau gimana gitu. Itu yang pertama dilakuin. Pertama kali kalian lakuin apa? Aku kan sebenarnya putus udah lumayan lama ya, 2 tahun yang lalu. Cuma sebenarnya setelah putus itu tuh aku bener-bener masih selalu keep in touch, bener-bener nggak ada masa dimana aku tuh lost kontak, bener-bener yang nggak melihat satu sama lain tuh nggak pernah, even sampai sekarang. Jadi kalau untuk waktu pertama kali putus banget, gak banyak sih yang aku lakuin. Aku lebih ke kayak mencoba untuk berusaha terbiasa gak ada dia. Maksudnya kayak walaupun kita masih bisa lihat update satu sama lain, pastinya kan ada perbedaan yang sangat signifikan ya dari pas masih pacaran sama udah putus, walaupun masih temenan juga. Cuma belakangan ini memang hubungannya semakin tidak baik. Jadi aku nih lagi mencoba untuk lebih mencintai diri sendiri, karena menurut aku ini apa ya, dampaknya di aku besar banget. Jadinya aku serba linglung, aku serba bingung harus ngapain ke depannya. Jadi aku merasa aku pengen deh ngasih batas yang jelas nih antara aku sama dia gitu. Kasih boundaries lah ya. Ya betul. Jadi hal yang paling pertama aku lakuin adalah mengurangi frekuensi ngelihat dia, entah itu di sosial media, entah itu sekedar ketemu in real life bareng sama teman-teman. Itu tuh aku benar-benar mengurangi banget. Yang biasanya aku tiap hari bisa lihat story-nya, terus kayak tiap hari lihat TikTok-nya, Twitter-nya. Benar. Terus kayak kalau ketemu in real life bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Ini tuh benar-benar kayak ya udah ketemu kalau rame-rame banget, nggak mau kalau kayak cuma berdua bertiga gitu, nggak mau. Terus dari sosial media juga aku mute, jadi aku kayak kita kurangi aja gitu. Cuma aku nggak mau yang terlalu membatasi, nggak mau lihat sama sekali, karena menurut aku hal-hal kayak gitu justru akan memicu ke depannya aku bakal nyari-nyari dia lagi. Jadi kayak aku lebih ke mengurangi, bukan nge-cut off semuanya. Karena aku takut aja tiba-tiba kayak aduh tiba-tiba kepikiran jadi relapse gitu-gitu ya. Tiba-tiba relapse yang aduh harus cari cara gimana biar bisa lihat. Aku pertama kali putus denial pasti nggak mungkin dong. Parah, denial parah. Denial nggak mungkin dong, kalian ngelepas itu juga pasti denial. Betul. Aku Denial adalah part paling lama kayaknya ya. Denial is a river in Egypt ya. Iya. Aku denial cukup lama sih, bukan cukup lama, bahkan aku di fase yang bisa aku bilang aku tuh lama banget. Kayak aku seminggu pertama masih abis putus itu aku masih ketemu sama dia, masih kayak bisa ngeliat muka dia, walau kayak hati aku nih sakit banget loh kamu kayak begitu. Aku tuh masih bisa loh ketemu kamu nih mas, tapi gimana ya, tetap ada rasa-rasa yang kayak enggak, aku nggak bisa nih, aku nggak bisa sama kamu. Tapi satu sisi juga kayak ya intinya cewek-cewek denial seperti apa sih teman-teman. Iya benar. Terus habis itu aku tuh sempet di fase yang aku tuh nggak bisa mikir guys, jadi kayak itu menyedihkan sih menurutku. Udah gitu kondisi aku waktu itu lagi magang juga, jadi kayak ih pecah banget nih aku, kayak aku seminggu nggak bisa, buyar banget aku ini otak gue gitu. Aku nggak bisa kerja gitu, sampai kayak mentor aku kayak selalu manggil aku kayak ini kok belum selesai dan segala macam. Aku kayak oh my god, jadi nilai aku lah ya semuanya. Nilai aku OTW cek nih kayaknya ya. Terus habis itu tapi lama kelamaan aku kayak sadar sendiri sih, kayak aku nggak bisa nih kayak gini mulu, karena kalau misalnya aku sedih cuman perkara ini aku nggak bisa maju nih. Hal pertama yang aku lakuin, aku tuh berusaha sekuat mungkin buat mengembalikan fokus aku ke hal-hal yang aku lakuin, lalu aku memperbanyak kegiatan sih. Jujur aku setelah putus
jadi rajin lagi baca buku. Terus habis itu kayak olahraga. Produktif banget dia, Iya. jadi produktif gitu. Bener. Jadi kayak aku butuh bahan bacaan apa ya kira-kira yang bisa aku Semoga baca. beneran. Terus aku olahraga walau cuman seminggu 2 kali 3 kali pilates ya kayak. Cuman kayak lumayan lah menurut aku. Terus udah gitu karena aku lagi menggarap skripsi juga, jadi kayak aku setiap marah aku refleksnya megang laptop. Kayak gitu. abis marah aku ngetik tek. Sama sih aku juga, aku waktu putus awal-awal, wah itu bener-bener denial tuh paling kayak seisi otakku isinya semua denial. Kayak berusaha, itu di situ berusaha buat kayak ini semuanya masih bisa diperbaikin kok guys, ini semuanya masih bisa Betul, ada banget Tuh lagi yang ada ada banget. di Iya, otak kan? saya 2 tahun lamanya. Kayak setelah putus tuh bukan yang langsung ya udah deh pasrah, enggak, itu bener-bener setelah putus H+1 aja itu langsung kayak mikir gimana ya caranya buat bisa balik lagi, gimana ya caranya biar hubungannya masih tetap bisa dilanjutin. Tapi kalau emang dari seorang laki-laki tersebut itu memang udah nggak mau, ya pasti mau se-effort apapun kita Bener. itu Betul. tidak akan pernah terjadi gitu kan. Harus kayak atas kemauan dua-duanya gitu, nggak boleh kayak kita sendiri doang. Coba ceritain di awal kalian yang minggu-minggu pertama kalian galau, terus sampai sekarang tuh jadinya gimana, kayak perubahannya dari minggu pertama sampai kalian di sisi sekarang. Jujur minggu awal tuh lebih ke kayak nggak bisa banget sendiri, kayak pasti kalau misalnya lagi sendiri otomatis nangis, pasti Ngerti kayak lagi. Sama yaudah. sih, sama Kayak kita kayak juga yang gitu. bener-bener bengong dikit keinget hal-hal Iya. kecil kayak apa kayak baju Kayak baru sama, anget-anget banget kayak gitu. relapse ya. Iya, lihat orang. Kalau enggak kayak malam nih biasanya teleponan. Iya, itu udah paling itu udah Jadi kita lebih ke teleponan girls teman-teman. masa-masa lagi sendiri, terus di jam-jam kritis Iya, itu tuh pasti benar. kayak pasti nangis kayak sehari Benar, tuh bisa benar. 2 kali 3 kali nangis, Sama, itu udah sama. wajar banget. Relate, Cuma begitu seiring berjalannya waktu tuh aku mulai ngerasa kayak capek gak sih kayak gini terus kayak gitu. Terus aku mulai karena kan kebetulan semester akhir juga nih, Iya. jadi mulai ke distract sama hal-hal lain gitu. Jadi aku merasa jadi aku daripada buang-buang waktu nangisin orang yang sebenarnya nggak ngerti peduli Iya. sama kita juga apa Benar, enggak. benar. Jadi aku kayak coba deh aku alihin, walaupun kayak kadang pas dialihin juga tetap keinget, tapi kayak udah deh hajar aja gitu. Sampai akhirnya di akhir-akhir itu tuh kayak mulai malah ditunjukin nih banyak-banyak bukti-bukti lain. Itu aku udah kayak kebal gitu, nggak tahu kenapa. Kayak walaupun kayak wah nih orang kurang ajar banget, tapi kayak Ternyata di sejahat ini iya, kayak gitu. kok jahat banget, tapi ternyata aku udah muak tuh nangisinnya Iya. kemarin. Jadi aku udah nggak nangis lagi, jadi lebih ke kayak untuk sekarang ini aku lebih di tahap udah deh terserah dia mau ngapain. Aku udah mulai mencoba merelakan dibarengi dengan emosi gitu. Nah, dia tuh guys udah so much better dibanding awal-awal banget. Kayak Iya. awal-awal tuh dia karena mungkin masih ada rasa attach-nya kali ya. Jadi kayak pas si oknum tersebut masih kayak melakukan hal-hal yang romantis, masih melakukan hal-hal yang biasa, itu dia masih yang kayak aduh aku lulu mas gitu. Tapi kayak sekarang udah mulai kayak aduh dia tuh masih megang-megang gue, dia tuh masih ini gue gitu. Tuh lah teman-teman, dijauhi ya cowok-cowok kayak gitu ya. Menurut kalian itu fase denial apa udah berusaha? Jujur kalau aku ngomong sekarang aku udah much better dan aku merasa diriku ini udah banyak isinya ya teman-teman ya, karena jujur kita main mulu. Ini information kalau misal kita tuh sebenarnya baru 4. Ini sebenarnya ada Nina, tapi Ninanya nggak ikut karena dia mungkin nggak begitu relates with this problem. Iya. Tapi kayak kita bertiga ini lagi tahap yang sama teman-teman, kayak Di waktu yang bersamaan. Iya, Betul. tiga-tiganya lagi di masa gonggongnya, tiga-tiganya lagi fase-fase pulih, tiga-tiganya masih kadang-kadang suka Bertumbuh relapse. kali Jadi ya, bertumbuhnya sembuhnya lagi Bener-bener bareng-bareng banget. gitu. Ini Benar. kalau boleh TMI ya kita seminggu bisa 2-3 kali loh Bener. bertemu. itu sangat membantu ya teman-teman. Iya. Membantu banget. Ketemu nggak ngapa-ngapain tapi kayak cuman guys kesini dong gue Iya, gabut, terus mengisi. kita gabut bersama. Benar mengisi Yang penting nggak kesibukan. sendiri gitu. Iya. Aku sih memang aku sekarang aku bisa bilang aku kayak much better, walau jujur aja di awal-awal tuh aku bener-bener sedih. Kan aku bilang tadi ya kayak aku tuh sampai nggak bisa mikir, aku nggak bisa
fokus dan segala macam. Tapi emang tergerak aja sih, kayak aku suatu hari di kantorku kayak aduh gak bisa nih kayak gini mulu, kacau nih, soalnya temen magangku udah berprogres gitu loh, kayak mereka udah nyicil laporan, nyicil skripsi, terus aku belum ngapain di laptopku. Jadi aku kayak enggak, aku harus maju, aku harus bangkit, nggak bisa aku nangis cuman karena satu cowok, ngapain gitu. Terus habis jadi itu wasting time ya itu. Terus habis itu akhirnya ya aku menemukan kegiatan-kegiatan yang memang aku sukai, seperti Pilates or reading books gitu. Jadi kayak mengisi kekosongan aja. Ya dia masih suka ngejar-ngejar aku. Dia bilang minta maaf and others gitu. Terus abis itu ya udah, dia masih suka bersilaturahmi juga ke rumah aku. Dan ini kan ada juga ya, dimana kalau kita putus itu pasti ada closure gitu. Tapi ada beberapa some of people yang ngerasa closure tuh sebenarnya nggak penting tahu. Tapi ada juga yang kayak gue harus dapet banget closure. Kalau misalkan gue nggak dapet closure tuh kayak aduh ini sebenarnya mau gimana sih gitu. Kalau dari aku pribadi, ini kan aku sekarang sebenarnya tidak mendapatkan closure yang seutuhnya, karena kayak hubungannya tuh waktu itu putus, tapi putusnya bingung kayak mau putus udahan atau putus yang emang masih bisa dilanjutin gitu. Tapi kan at the end he chose another girl yang bikin aku jadi stres juga. Karena ternyata kayak ternyata kalau misalkan gak dapet closure tuh efeknya jadi separah ini, jadi kayak linglung, bingung harus gimana, terus kayak ngerasa nggak adil tuh, sampai kayak aduh gue tuh nggak adil, ini tuh nggak adil, terus jadi kayak nyalahin diri sendiri. Menurut kalian, untuk kalian sendiri seberapa penting closure itu buat kalian? Kalau aku closure itu penting banget. Balik lagi. paling semangat adalah orang yang sangat menjunjung tinggi closure. Jadi aku tipe yang kalau misalkan berantem, aku kesel sama teman aja, itu pasti ngomong. Karena aku nggak suka menahan sesuatu, memendam sesuatu tanpa closure dari dia, mau dia minta maaf atau apa. Pokoknya kayak aku pengen aja segala sesuatu tuh dikomunikasiin. Nah tapi balik lagi, kalau mantan pasangan aku itu tidak dia pernah memberikan itu. Kalau closure menurut aku itu kan kayak komunikasi ya. Lebih kayak kamu tuh butuhnya closure yang komunikasi, bukan act ya. Bukan yang kayak closure yang tindakan. Menurut aku diam itu bukan closure, tapi itu silent treatment yang dia menyerahkan ke aku, terserah lu deh nganggapnya apa. Aku nggak suka kayak gitu. Aku maunya aku ngasih tahu POV-nya aku, dia ngasih tahu POV-nya dia. Kalau misalkan at the end gak nemu nih jalan tengahnya, ya udah diselesain, ya udah itu closure menurut aku. Tapi kalau misalkan akunya meminta closure tapi dianya memutuskan untuk kayak diem aja, tiba-tiba ngilang dan sebagainya, menurut aku tuh bukan closure. Walaupun kayak orang-orang bilang itu tuh closure karena dia menunjukkan bahwa dia emang udah nggak interested dan lain-lain. Cuma menurut aku it's not a closure sih. Aku sangat menjunjung tinggi closure dalam hal membicarakan apa yang mau dilakukan selanjutnya. Benar. Kan kita sering banget nih, kita jujur-jujuran aja ya. Kita sering banget nih dengerin cerita kamu nih. Kayak kamu ngomong panjang lebar, dia juga ngomong panjang lebar, tapi ujungnya apa? Tidak ada closure. Tidak ada. Jadi kayak itu kayak chapter yang tidak terlanjutkan saja gitu loh. Tapi kayak bersambung, jadi kayak to be continue ya. Iya, to be continue gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya nih, kalau di case hubungan kamu ya, sekali lagi balik lagi ini di hubungan kamu, kayak kayaknya kalau misalnya kamu langsung pergi, itu pun menurut aku juga udah closure. Tapi mungkin kayak closure dari POV seseorang mungkin beda-beda, kayak gitu kan. Kayaknya dari Nadia ngerasa kayak gue tuh butuh banget closure yang kayak komunikasi. Gue tuh perlu closure kayak ngomong, nggak boleh kayak diem terus kayak jadi kayak closure lo, jadi lu diem aja, itu nggak bisa gitu kan. Tapi kan kalau dari POV temen-temennya Nadia, ya itu kita ngeliatnya kayak Nadia itu udah closure lah sebenarnya gitu. Tapi kayak karena balik lagi ke Nadia butuhnya komunikasi, jadi ya dia nggak bisa merasa kayak kalau itu tuh sebagai closure dia. Menurut aku ditinggal diam-diam, ditinggal kayak tiba-tiba itu juga menurut aku juga closure. Cuman pas aku merasakan hal seperti itu, aku juga kayak itu enggak banget lagi. Iya, sakit banget ya, malah sakit. Iya, tapi di sini walau konteks aku yang pergi, aku yang ninggalin, cuman kayak
ih nggak enak ya gitu. Karena bahas tentang komunikasi dan ada life after breakup. Orang-orang setelah life after breakup pasti ada bahasa Gen Z-nya 5 stages of grieving, yang dimana kayak sekarang cewek-cewek ini tuh lagi banyak banget yang relate sih ya teman-teman. Aku nggak tahu yang denger lagi relate juga, tapi pasti lagi banyak banget cewek-cewek yang di masa 5 stages grievingnya mereka. Nah, kalian dari tahap-tahap kesedihan tuh, dari denial, anger, bargaining, depression, sama acceptance, yang paling lama itu di bagian apa? Denial. Denial. Awal tuh aku sangat amat paling lama banget tuh di denial sama acceptance. Karena kayak apalagi dengan cara dia seperti itu, cara acceptance-nya mungkin sampai sekarang dibilang aku acceptance aja belum bisa sepenuhnya acceptance gitu. Kayak masih ngelihat itu kayak beneran gak masih sih sakit gitu. ya, Iya kayak ada sakit-sakitnya. Lu beneran gak sih ngelakuin ini ke gue? Beneran gak sih kita akhirnya jadi kayak gini gitu. Itu kan sama aja kayak ya dua itu, kayak aku acceptance-nya dan denial tuh di satu yang bersamaan. Jadi kayak bener-bener numpuk. Aduh, kenapa sih akhirnya tuh jadi kayak gini? Apalagi di masa yang sekarang-sekarang ini kan dia udah punya kekasih yang baru kan jatuhnya. Wow. Temen-temenku tuh kadang kan masih suka ketemu sama dia juga kan. Terus kadang kalau misal kayak dia ketemu sama si oknum, terus kayak di foto ini misalnya kayak gue lagi ketemu sama si dia nih gini-gini, terus difotoin tuh kayak biasanya ketemu, aduh mau sedih lagi. Jangan kayak dong. biasanya ketemu setiap hari, biasanya video callan, terus kayak ngeliat foto tuh kayak ternyata kita beneran udahan ya gitu. Ternyata sorry ya guys, kayak misal ngeliat foto tuh kayak ternyata udah beneran gak bareng gitu. Ternyata beneran udah gak bisa diperbaiki gitu. Terus ternyata dia beneran lebih memilih sama perempuan ini dibanding buat memperbaiki gitu. Jadi kan kayak di satu perasaan itu, si denial dan acceptance tuh itu sampai sekarang masih kayak it's really hard for me. Jujur juga pokoknya paling lama aku tuh denial, even sampai sekarang pun aku masih suka denial gitu loh. Dan yang nggak aku tahu konsep 5 stages of grief itu, dia tuh bukan yang berurutan gitu loh, karena aku kira berurutan. Iya, benar. Terus setelah aku pelajarin, bisa aja kita anger dulu, terus habis itu baru denial, terus baru ini, terus habis itu tiba-tiba ke denial lagi, ntar tiba-tiba ke acceptance, ntar tiba-tiba ke ini lagi. Jadi ngacak gitu nggak? Iya, terus aku itu konsep yang baru aku tahu setelah aku putus. Terus jadinya aku kayak apa ya? Aku juga kadang pikiranku tuh acak adul sendiri gitu loh, karena aku nggak ngerti nih perasaan aku tuh kenapa. Bisa aja aku hari ini ngerasa kayak aku nggak apa-apa nih hari ini tanpa dia, tapi bisa aja besoknya tiba-tiba kayak aku pengen nelfon kamu gitu. Sumpah itu aku Aku juga pengen banget nge-call kamu nih kayak Iya. cuman kayak itu sulit sih jujur. Benar. Aku tuh banyak banget menyimpan kenangan-kenangan itu tuh di lagu dan tempat gitu. Kalau aku sama sih denial. Aku tuh sebenarnya aku juga nggak tahu ya aku udah merasakan tahap apa aja, karena balik lagi aku nih putus nyambung sama dia nih nggak sekali 2 kali ya. Jadi kadang tuh aku setiap hubungan ini entah berasanya kayak mau selesai atau baru selesai, aku tuh selalu merasa ini bukan yang terakhir, karena dari sebelum-sebelumnya pun begitu. Jadi kayak aku tuh selalu menanamkan, tanpa sadar aku selalu menanamkan kayak kita pasti bakal bisa balik lagi, entah bagaimana caranya. Misalnya aku udah pernah ketemu keluarga dia pernah ketemu keluarga aku, terus juga lingkungan aku sama dia tuh udah nyampur banget. Ibaratnya siapa sih orang di hidup aku yang nggak tahu dia? Aku tuh gak pernah merasa aku bisa acceptance aku sama dia tuh gak sama-sama, tuh aku nggak pernah bisa sejauh ini ya. Itu tuh aku nggak pernah benar-benar merasa aku bisa lepas dari dia, karena even hal-hal kecil kayak lebay-lebaynya ya aku jatuh, itu aku tuh orang pertama yang aku kasih tuh pasti dia, bukan orang tua aku, bukan kakakku atau siapapun. Oh my god, iya benar. Itu tuh dia, pasti Benar. dia. Hal sesepele apapun itu pasti dia. Jadi banyak banget hal-hal di kehidupan aku yang aku merasa tuh cuma dia, aku dan Tuhan yang tahu gitu loh. Jadi di saat aku sama dia udah nggak bareng-bareng, aku tuh selalu kehilangan separuh jati diri aku gitu loh, karena aku merasa kayak
serius gak sih, terus aku larinya kemana. Denial itu Denial is the 2 real one tahun gitu ya. Dari putus tuh 2000 berapa ya, 2023 itu aku ingat banget, Juli 2023 itu emang aku yang ngudahin karena emang aduh udah toxic banget gitu kan. Dan aku gak mau aja karena aku merasa kayak semakin aku berlarut di dalam kehidupan toxic ini, aku gak mau merusak diri aku sendiri juga gitu loh. Aku memutuskan untuk ngudahin itu semua, tapi ternyata aku pun sadar kayaknya aku gak bisa nih lepas dari dia. Balik lagi, memorinya terlalu banyak, terus udah gitu aku udah sangat bergantung sama dia. Jadi kayak denialnya aku tuh lama banget, sampai mau beribu-ribu orang, ibaratnya mau 1000 orang, 1.000.000 orang yang bilang sama aku kalau enggak, ini udah lebih baik diudahin. Tapi deep down aku tuh gak bisa. Jadi aku kayak ya udah, aku denial terus sampai sekarang. Kayaknya ini emang harus dari diri aku sendiri gitu. Jadi aku sangat memaksakan diri aku buat kayak udah gitu. Pernah nggak kayak kalian ada di momen kayak kalian patah hati sampai kalian merasa kayak itu titik terendah kalian di situ? Waktu itu gara-gara aku sama beliau ini attach-nya lebih dari 100%. Terus kayak aku punya perasaan 100%, terus aku kasih ke dia gitu semua-muanya karena aku ngerasa kayak oh my god, dia orang yang paling aku percaya di antara orang-orang lain. Jadi kayak sama kayak Nadia kayak gitu, kayak kalau misalkan aku ngerasain sesuatu pasti aku ceritanya nggak ke orang tua aku dulu, pasti ceritanya sama beliau dulu gitu. Terus kayak karena aku ngasih semuanya ke dia, terus ngasih semua harapannya ke dia, terus kayak when he left me, kayak dalam hati aku juga menghilang gitu. Karena kayak aku udah ngasih semuanya ke dia, aku udah ngasih semua yang aku punya tuh ke dia. Karena kayak itu sebenarnya salah aku juga sih, karena aku menaruh semua harapan aku sama dia gitu. Aku ngerasainnya juga kayak, aku ngerti sih maksud kayak apa, karena aku pun semasa pacaran aku tuh ngasih kayak tentang hidupku tuh ke dia gitu loh, sedangkan dia masih punya hobi, dia masih punya apa. Benar. Aku tuh sampai nggak tahu hobi aku tuh apa, saking hidupku sama. Saking hidupku tuh tentang dia semua gitu, kayak yang penting gue relate. sama lu deh, Relate banget. terserah deh gitu. Kenapa kita dikasih cowok seperti ini mungkin sama Tuhan yang Maha Kuasa ya, kayak biar kita tuh mengenal diri kita sendiri. Mungkin kita disuruh love yourself sebelum kita mencintai seseorang. Iya, mencintai seseorang. Biggest heartbreak baru-baru ini lebih ke kayak di saat aku sadar bahwa porsi cinta yang aku punya sama yang dia punya itu udah jauh berbeda. Intentionnya aku mempertahankan hubungan ini sama intentionnya dia mempertahankan hubungan ini tuh udah beda. Jadi di situ aku bener-bener kayak berasa banget nih kayak astagfirullahaladzim, ini aku kayak sendirian ternyata selama ini. Apa ya, balik lagi seperti yang tadi aku udah bilang, aku tipe orang yang sangat mengkomunikasikan segala hal. Jadi aku hal-hal sesimpel itu aku pasti tanya ke dia, kayak perasaan dia tuh gimana ke aku dan sebagainya. Aku bukan tipe orang yang malu nanyain kayak gitu, apalagi aku udah lama banget sama dia kan. Jadi aku tuh secara gamblang aja nanya sama dia. Oke, ini bagian paling terakhir. Kayak kita tadi udah membahas dari journey kita bertiga, kayak percintaan kita gimana, dari life after breakupnya gimana, terus dari 5 stages of grieving kita gimana sampai kita bisa di tahap sekarang. Ini sekarang terakhir yang dimana kita ini kan udah jomblo semua nih ya jatohnya. Berarti udah kayak mulai self love dan udah di tahap kayak recovery gitu. Menurut kalian bentuk self love versi kalian tuh apa sih? Kayak ada nggak kayak kegiatan atau rutinitas yang sekarang kalian lakuin yang sebelumnya kalian nggak pernah lakuin? Kayak misalnya kayak Kayla tadi pilates gitu kan. Dulu sebelum sama mantannya kan mungkin dia nggak sesering itu pilates, malah nggak pernah betul. Gitu kan. Pas udah break up mulai nyari distraksi yang kayak gue cobain pilates kali ya, gue cobain yoga kali ya, gue strolling Jakarta nyari matcha dan segala macem kali ya. Itu kan juga aku pernah merasakan itu kan. Kayak sekarang aku jadi suka baca buku yang kayak self improvement, jadi suka baca tulisan-tulisan di TikTok yang kayak
menyadarkan kayak oh my god iya juga gitu. Nah kalau dari kalian ada nggak self love yang kalian lakuin apa? Aku baru itu aja sih, aku belum discover mungkin main new berarti baru kayak pilates aku dan kayak lain-lain. pilates, terus habis itu kayak aku baca buku, terus aku jalan-jalan. Aku paling sering jalan-jalan sih sebenarnya. Sama banget, Aku paling sama sering banget. jalan-jalan dan main bersama Bener. siapapun yang bisa main sama aku. Bener, gitu. sama banget. Kalaupun aku di rumah biasanya aku kayak ngacir sendiri, aku mejeng di kafe mana yang dekat rumah nih. Bener, sama lagi. Sok-sok buka laptop aja kan. Bener, Gak ada yang aku bener. kerjain. Lebih Seperti boros itu. ya jatuhnya. Iya, benar. Lagi karena orang tua aku strict, aku tuh gak punya Yes. banyak waktu untuk main, jalan-jalan, Yes, betul. menghabiskan waktu di luar, itu aku nggak Nah. bisa. Cuma aku tuh punya satu hobi baru yang baru timbul setelah putus. Tapi aku nggak tahu ya ini jatuhnya positif atau enggak. Karena aku mulai mengoleksi mainan imut. Ya girls, dia Silviani. Silviani ya. Namanya Sylvanian Families. Tapi aku baru discover baru-baru Yes. ini. Terus kayak aku mulai ngoleksi. Terus aku merasa kayak ya udah aja sih, itu kayak kesenangan emosional aja. Bener. Jadi aku lebih ke hal kayak gitu sih. Aku melakukan hal yang aku suka, melakukan hal yang bikin aku senang walaupun nggak harus keluar ya. Dulu pernah aku terkurung ini. Karena the parents ya. Tapi aku tetap bisa kok melewati ini semua walaupun lebih pelan mungkin gitu. Oke, yang terakhir banget ini untuk penutupan. Kalau kalian bisa kirim pesan ke diri sendiri kalian waktu lagi patah hati, lagi sakit-sakitnya, lagi hancur-hancurnya, kalian mau bilang apa? Aku quotes Rachel V-nya sih. Oh my god, stop it. It will pass. Jujur No. kan, it will pass karena ya emang sebenarnya akan, menurut aku ya itu semuanya akan berlalu sih. Emang butuh waktu aja dan butuh banyak-banyak sabar, berdoa, karena ya kita manusia, kita akan melanjutkan hidup. Benar. Itu semua sih sebenarnya tergantung kita ya, karena misalnya kita, kalau misalnya konteksnya grieving tentang orang yang kita sayang meninggal, pasti kalian pernah lah mengalami itu, either kayak kakek nenek Iya, dengan atau siapapun orang terdekat Benar. kalian, pasti kalian kayak akan ngerasa apa Hidupnya ya, selesai. cuman tapi Iya. hal itu lewat kan, kita kayak tetap hidup kita tetap baik-baik aja dan Benar. segala macam. Cuman ya kalau misalnya dibawa ke hubungan ya itu bakal kayak gitu juga Yes. menurut aku. Aku sih sebenarnya ini satu pikiran yang selalu aku tanemin sampai saat ini juga. Jadi aku tuh selalu percaya bahwa kita tuh dikasih ujian itu adalah sesuatu yang udah pasti bisa kita lewatin. Betul. Gitu kan. Nah, cuma aku tuh selalu menanamkan ke diri aku kalau apapun yang lagi dilaluin ya udah dinikmatin aja. Karena balik lagi itu juga bakal lewat. Kalau misalkan belum kita jalanin atau baru dijalanin itu pasti kerasanya berat banget, kerasanya sakit banget. Benar. Tapi setelah dijalanin, walaupun sambil terseok-seok pasti akan lewat juga gitu loh. Walaupun nanti jangkanya panjang, terus lebih ke proses yang menyakitkan, cuma Benar. balik lagi bakal tetap selesai juga, walaupun pelan-pelan gitu. Kalau mau ngomong sama diri aku yang kemarin, kayak udah ngasih cari yang lain gitu. Kayak udah ngasih jalan yang ini lagi gitu. Udah ngasih kayak Coba cari yang baru gak sih? karena menurut aku ini gak cuma dia pertama. Benar. Terus kayak aku tuh selalu berpikir kayaknya aku deserve untuk Dapat dapetin yang baru. yang lebih dari ini, Iya. yang bisa lebih menghargai aku, Benar. yang lebih bisa paham value-nya aku, terus bisa mengimbangi cinta yang aku punya. Jadi daripada kayak begini, ya udah dinikmatin aja nangisnya nih, maksudnya dinikmati aja sakit-sakitnya. Tapi besok aku coba lebih optimis dan semangat untuk move on gitu. Betul. Dan bakal dilakukan tapi masih to be continue. karena masih belum dilewati, Iya. jadi kayak ya It's udah. okay. Masih Bisa. belum berlalu kali Yes, ya. masih on proses ya teman-teman. So that it podcast for today. Thank you Nadia and Kyla for being the guest star for our podcast today. And see you in another podcast. Bye. 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 Bye.